Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin qaribana ila hubbik. Mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah statistik ini. Ini Afwan ya mahasiswa ya. Kemarin itu ada yang hilang. Rekamannya hilang, enggak tahu ada trouble di mana. Jadi untuk hasilnya nanti mungkin coba saya perbaiki lagi. Saya mau share screen dulu ya. Share screen dulu. Share screen dulu. Sudah muncul di tempat antum ya? Sudah muncul ya? Udah, Zat. Ya, ini Udah. hilang kemarin. Ini terakhir ternyata yang kita pakai untuk kuliah itu hilang ya. Saya coba jadi bingung ini. Nanti insya Allah saya perbaiki. Sekarang kita masuk ke apa ini? Korelasi ya, korelasi. Tapi kemarin kita sudah membahas dua apa itu? Dua rumus. Bentar, ada yang mau masuk ini ya. Ada yang masuk. Sudah selesai. Ya, sudah. Ini kita rumus ini sudah selesai kemarin ya. Sudah ya, kayaknya sudah ini ya. Yang ini sudah ya, rumusnya. Saya lupa ya. Mungkin yang belum ini rumus ini. Ada tiga rumus. Sebentar. Oke, saya ambilkan tempat di tempat lain. Di yang punyanya hari Rabu. Punya Rabu itu mana ya? Ini ada Rabu ini. Ini Rabu. Nah, Rabu itu terakhir itu sampai ini, sampai korelasi ini kemarin terakhir. Hmm, Bentar ya. Copy. Sahabat kalimat antum. Selesai. Nah, ini ya. Jadi kita kemarin memperagakan ya ketika rumus ini semua sama ya, korelasi poin base serial, apa? Korelasi produk momen ya, produk momen artinya penghubungan antara dua variabel ya, variabel bebas dan variabel terikat. Ini ketiga rumusnya ini ketika kita terapkan pada data yang sama, ternyata mereka memiliki kesamaan nilai akhir ya, kesamaan hasil akhir. Cuman ini eh hilang ya punya antum ya. Coba saya cari coba di yang terakhir itu di mana? Apakah di apakah di sini mungkin coba ini. Sama saja Mas, tidak ada ini. Cuma tidak ada ini. Ya, kita coba sekarang mau mencoba rumus yang ini. Ya, rumus yang ini yang panjang ini. Kelihatannya panjang ya, tapi ini sebenarnya memang kelihatannya angker ya dibandingkan dengan yang awal. Kita pertama bahas ini gampang banget ya, sederhana sekali. Kita bisa apa? Mendapatkan hasil dengan waktu yang lebih singkat. Yang ini agak singkat ya, tapi lebih lambat daripada yang pertama. Ini kayaknya paling jauh, paling lambat. Tetapi ini yang paling sering digunakan pada apa untuk penghitungan-penghitungan di korelasi produk momen. Padahal sebenarnya dia tidak beda dengan ini ya, sama sebenarnya ya. Coba kita ambil data, kita ambil minta data di temannya aja ya, di mana itu di hari Rabu. Ya, kita ambil data ini aja. Ini ya, ambil ya. Ambil ini aja. Kita lanjutkan ya. Kita pinjam data di sini. Oke. Di hari Selasa. Ini ya masuk ya. Jadi kita mau nyoba untuk mengerjakan bukan rumus rumus yang ini.
Nah, rumus yang ini ya. Dengan data yang sama dengan kemarin. Kalau misalnya kemarin itu kita sudah punya ya, tapi hilang. Ini pengertiannya kalau di buku Anas Sudiono itu halaman berapa nih? Sekitar halaman 200 berapa ini? Coba saya lihatkan bukunya ya. Saya tak ambilkan bukunya. Halaman ya. Di Anas Sudiono ini di halaman 217. Nah, nanti kalau nanti mungkin mau nyari ya, silakan. Di halaman 217 nanti ada ditemukan seperti ini ya. Ini di penjelasan nanti mungkin bisa saya fotokan. Ya, sudah saya sampaikan di grup ya. Ini ada, tapi beda ternyata. Ya, beda ini beda kok. Ada bedanya. Sebentar ini. Oh, bukan ini. Keliru saya ya. 200. Sebentar. Ternyata 211 dulu ya. Ternyata di 211. Berarti saya hapus 211 ternyata. 211. Nah, ini ya. Kita fotokan lagi. Keliru. 211. Kok beda sedikit. Kok beda sedikit. Oh, 209. Apaan? Banyak banget rumusnya ya. Rumusnya banyak sekali, tetapi insya Allah tidak memberikan nilai yang berbeda ya. Insya Allah sama. Nah, saya fotokan dulu. Sudah ya, mahasiswa ya. Sudah persis itu sama dengan yang ada di depan layar ini. Penjelasannya juga sederhana sekali. Penjelasannya sederhana. Coba kita mulai menghitung untuk data yang sudah kita siapkan di sebelah kiri. Ya, ini
Di XY itu X ini ya, X ini Y, kalau ini artinya dikalikan. X kali Y ya, ini berarti dikalikan. Kemudian ini sigma Y berarti ini ada sigma X, ada sigma X, sigma Y. Ini X ya, sigmanya berarti ini ya, ini artinya totalnya. Ini Y, ini berarti sigmanya ini. Nah gitu ya. Ini saya kecilkan biar nanti bidangnya lebih luas. Nah gini ya mahasiswa. Kemudian ini perkalian XY ya, coba kita buatkan datanya. Kita buatkan datanya di sini. Bismillah. Ini X kali Y. X titik Y ya, X kali Y ini ya. Kemudian di sini adalah X kuadrat. Pakai yang superscript. Tidak mau ini ya. Ini tetap aja Y. Superscript. Kita tengahkan biar bagus. Sudah ya mahasiswa ya. Kemudian kita kalikan. Ini X kali Y. Ya, berarti ini ada X, di Y, variabelnya kita kalikan. Ini tidak ada standar deviasi. Yang kita tidak melibatkan di sini mencari standar deviasi. Beda dengan yang rumus yang sebelumnya yang ini tadi. Ya, ini kita dapatkan standar deviasi. Untuk nanti di skripsi, ketika antum kesulitan menghitung standar deviasi atau membuatkan tabelnya, nanti bisa konsultasi ya. Insya Allah banyak banyak cara kita untuk menampilkan standar deviasi, tidak hanya satu rumus. Ya, kita cari dulu di sini perkaliannya. Ya, X kali Y, jadi sama dengan dulu, kemudian kita klik di sini, ya, X-nya, kemudian kita tambahkan bintang, artinya dikali. Kemudian diklik yang Y. Selesai, kemudian ditentang di sini, ini hasilnya. Kita blok ya, kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, sampai ini ya, sampai 20. Kalau ini nanti di sini adalah jumlahnya. Jumlahnya bisa pakai nanti auto sum, juga bisa pakai ini. Ini tarik ke sebelah, bisa muncul jumlahnya ini ya. Ini ada satu jumlahnya sudah. Kemudian yang X kuadrat, ini X ya, dikuadratkan. Berarti seperti biasa sama dengan dulu. Kemudian diklik yang X, kemudian dikasih topi. Topi itu adalah shift 6, karena kuadrat berarti 2. 2 di sini, berarti pangkat 2. Kemudian kita klik, nah ini bisa muncul hasilnya. Kemudian kita bawa ke bawah untuk hasil-hasil yang lain. Sampai sini ya, mahasiswa. Yang bawah ini adalah kolomnya jumlah. Maka kita bisa ya tarik dari bagian bawahnya. Ini yang bawah ini kolom jumlah kita kasih warna beda aja. Biar tidak keliru. Terakhir ini yang Y kuadrat ya. Bedakan ya mahasiswa, ini ada dua pengertian kuadrat. Yang ini dalam kurung, yang ini tidak. Beda nanti kapan ini nanti kita segini kita pelajari. Sekarang kita cari kuadratnya dulu, Y dulu. Sama dengan Y-nya kita klik, di shift 6. Kemudian ditambahkan angka 2, di dapat sudah. Kemudian kita ke bawah. Nah, sampai sini saja. Kemudian jumlahnya totalnya kita, nah itu jumlah totalnya, dapat sudah. Ini adalah Y kuadrat. Ini sigma Y kuadrat.
Ya, ini Y kuadrat. Ini Y kuadrat. Ini Y kuadrat, ini Y kuadrat. Ya, ini sigma Y kuadrat. Ini adalah yang ini. Ini masuk ya. Ini adalah yang ini. Ya, kalau ini sigma X kuadrat adalah yang ini. Ya, ini X kuadrat, ini sigmanya di sini. Ini sigmanya. Ya, ini yang adalah yang X kuadrat. Kalau sigma X kita kuadratkan yang ini ya, sigma X kita kuadratkan yang ini X. X ini sigma X-nya. Ya, ini ya. Kita kasih warna beda aja ya. Kita kuadratkan, kita bentar, saya kasih warna beda. Nah, ini adalah sigma X ya, ini tadi ya. Ini, nah ini ya. Ini sigma X ini, sigma X adalah ini, sigma X-nya. Kemudian kita kuadratkan ya. Jadi ini sigma X, kemudian kita kuadratkan. Jadi beda. Misalkan sini ya, coba ya kita buat coba dicari ya, ada enggak simbol sigma. Ada ini. Ada ini. Ada, kemudian X-nya ada ini. Terus dulu aja. Nah, ini saya tambahkan X-nya. Yang ini ya, kita mencari yang ini Mas ya. Yang ini ya. Ini kemudian sigma Y. Ya, berarti ini tadi 140. Nah, ini 30 ya. Jadi kalau mau membuat ini sama dengan aja, sama dengan, kemudian diklik sini. Ya, sudah di enter 0 ya. Sama dengan dulu, diklik, di enter. Bentar. Nah, ya gitu ya. Jadi sama dengan dulu. Ini kita klik di sini, kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita kuadratkan. Kalau kuadratkan berarti kita copy dulu. Copy. Taruh bawahnya sama sini. Ini dikuadratkan, kasih kurung. Ini ya. Sama dengan bawahnya. Bisa enggak ya? Oh, enggak mau. Enggak mau bawah. Ini berarti harus tetap ditambahkan manual. Ya. Nah, berarti kalau begitu, berarti ini sama dengan dulu. Kita mau mengaturkan yang sebaiknya. Ini diklik, ini boleh ya. Ini boleh, ini aja ya. Copy 2. Copy. Enter. Ya, nah, beda ya, beda dengan ini. Ini kan tadi adalah yang X kuadrat. Kenapa? Sama dengan dulu ya, kita klik yang Y ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin mahasiswa? Nah, ini sudah.
Siapa ini suaranya Kak gitu jelas. Syah, Ukasya, suara antum. Iya, Tasya itu. ya. Bentar, saya cek ya coba ya. Bisa nggak dari sini? Oh, bisa. Syah, Ukasya. Ya, saya mau dari ini nggak bisa. Saya mau dari saya nggak bisa. Tidak Bisa. Tidak. Sudah. Oh ya wes. Ya udah. Ini lanjut ya. Sudah. Ini kalau gitu coba rumusnya saya pindah ke bawah biar mudah untuk ini untuk mengumpulkan anunya apa angka-angkanya. Ini ya sudah ya. Ini ada N-nya 20. Kemudian ini ada XY, ini XY tadi. Ya, ini XY. Ini sigmanya, ini sigma XY. Kemudian ada sigma X, ini sigma X. Sigma Y, ini harusnya X dulu ya, harusnya ya. X dulu baru Y ya, dibalik ini. Nggak apa-apa. Ini sigma X kuadrat adalah yang ini. Ya, ini sigma Y kuadrat adalah yang ini. Kalau ini sigma X dikuadratkan ini sigma X dikuadratkan ini, jadi yang ini beda. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian sudah kita masukkan di sini berarti kita cari ya RX-nya sama dengan kita masukkan mulai dari ini dulu. Kita buat kurung dulu, nanti setelah dikurung ini dalam kurung supaya nanti diselesaikan lebih dahulu ya. Secara per kelompok dia diselesaikan ya operasinya, operasi perkalian dan pengurangannya. Kemudian dibagi, kemudian di bawahnya dikasih kurung lagi karena ada akar. Nah, ini kita kasih kurung dulu. Kita kurung dulu. Ya, ada N-nya 20. Ini diklik sini boleh. 20, kemudian kita bintang ya, karena perkalian. Bintang dari sigma XY. Ya. Bintang, karena ada tadi nama mas. Bintang dari sigma XY ini sigma XY. Klik ini ya, sigma XY. Kemudian dikurang. Kurang pakai tanda kurang biasa, kanan atas. Kurang, kemudian ini sigma Y, sigma X dikalikan ini. Ya, sigma X dikalikan, berarti di sini diklik aja ini, diklik. Kemudian bintang ini ya maksudnya ya, kemudian ditutup. Nah, ini akan diselesaikan secara tersendiri ya, operasi perhitungannya diselesaikan sendiri. Tutup, kemudian dibagi pakai garis miring. Kita akan membuat akar, di bawahnya akar, maka kita pakai kurung lagi. Kita kurung dua ya, pertama adalah untuk akar, kedua untuk ini ya. Pertama adalah untuk akar, kita buat kurung, kedua untuk ini kan dikalikan. Ini dua kelompok kata, dua kelompok bilangan ini dikalikan. Ada perkalian di sini. Ini artinya dikalikan. Kadang lupa nggak dikalikan ya. Ini artinya dikalikan. Kita buat dua kurung. Yang pertama adalah ini N 20 tadi dikali dengan sigma X dari kuadrat yang ini. Ya, ini sigma X kuadrat yang ini. Nah, ini maksudnya dikurangi dengan ini X dulu disigmakan, kemudian dikuadratkan yang ini. Ya, kemudian kurung tutup, kemudian dikalikan, kemudian kurung buka, untuk yang berikutnya ini ya. N lagi 20 lagi, N lagi 20 bintang di sini, kemudian sigma Y kuadrat yang ini diklik. Nah, kemudian dikurangi ini sigma Y tapi dikuadratkan yang ini. Ini sigma Y ini tapi dikuadratkan yang ini.
Sudah, di kurung tutup. Kemudian di akar, ini kan di bawahnya ada akar. Berarti di sini pakai topi 0,5. 0,5. Ini sudah selesai. Kita klik aja. Apa nih? To accept the correction, klik yes. Untuk menerima ya koreksi perbaikan, klik yes. To close the, coba di close ya. Apa di yes saja? Apa yang salah ini? Apa yang salah? Ustadz, Kenapa? mungkin formulanya kurang ini Ustadz, kurang tepat itu. Kurungnya Ustadz, kurungnya kurang. Ini sebentar. Kurungnya ini kurang. Nah, Ustadz. Oke. Kurang ya. Ini ya, tambahkan ya. Iya, oke. Berarti kurungnya tambahkan. Sudah? Kayaknya sudah ini ya. Kita klik aja di sini. Oh, apa Ustadz yang di formulanya Ustadz? Oh, ininya. Nah, yang di bawah itu kayaknya kurang. Yang di sini. Kurang mana? Yang ini, yang kurung bukanya yang sebelum n sigma x kuadrat itu N nggak ada kurung sigma tutupnya. kuadrat. Itu kan Ini. ada kurung bukanya. Ini. Nggak ada kurung tutupnya mungkin Ustadz. Oh, yang ini. Yang sebelahnya, yang sebelah Ini. kiri. Sebelah Nah, kiri. Ini ya. Ini ya. ini ada kurung bukanya tapi nggak ada kurung tutupnya. Yang ini tadi. Ini apa ini? Oke. Ini keliru Yang sama begini. Ya, ini G. Ini keliru sama begini. Ini coba saya diulang lagi. Diulang saja coba. Apa diulang sebentar. Diulang sebentar. Dihapus saja. Sambil nanti kita koreksi bareng-bareng. Sama dengan dulu. Kita buat kurung untuk operasi bagian atasnya. Ya, matematika ini N-nya 20, ini 20. Kemudian dikalikan ya dengan sigma X-nya maka pakai bintang. Ini sigma X-nya tadi ini ya, XY sigmanya ini. Klik. Sudah. Kemudian dikurangi pakai minus. Sigma X kali sigma Y. Ini sigma X-nya ini. Sigma X itu ini ya. Ini X, ini Y. Ini sigma X ini ya. Klik aja. Klik. Terus bintang. Karena dikali. Kali ini sudah selesai sudah ya. Ini pertama atas sudah ditutup. Gini kan. Nah, kemudian dibagi pakai garis miring. Ini kan. Nah, karena di sini ada akar dan ada dua operasi yang mau diperkalikan ini dua kelompok bilangan dikalikan, maka di sini nanti ada saya butuh dua kurung tutup dua kurung ya, nah, dua kurung buka. Nah, ini n-nya lagi ya, n lagi ini lagi dikali dengan sigma x kuadrat. Ini sigma x kuadrat yang ini. Ya, jadi di apa? Shift berapa? Shift 8 ya. Di ini x kuadrat ini ya. Nah, ini sigmanya. Sigma kuadrat kemudian dikurang ya minus berapa nih? Aduh, apa nih? Kesenggol mungkin ya. Kesenggol ini. Dihilang. Ini P. Ini P ya. Ini P sudah kita kalikan. Kalikan tadi ini sudah ini tadi. Ini kemudian sigma x kuadrat tadi yang ini. Ya, ini ya. Kemudian kita kurang pakai ini aja. Ini yang kurang karena ini. Ini tadi adalah ini. Ya, ini tadi adalah yang ini. Klik. Ya, ya. Ditutup. Ini kan sudah selesai. Kurang ini selesai. Ditutup, tapi dikalikan lagi dengan sebelahnya. Nah, dikalikan dengan ini. Gitu kan? Ya, supaya n lagi ya, n lagi. Nanti sambil dikoreksi. N lagi 20. Kemudian dikalikan sigma Y. Tentang sigma Y kuadrat yang ini. Ya, klik. Kemudian dikurangi
kurangi mahasiswa. Loh, keliru. Saya keliru mengoperasikannya. Saya keliru. B ini sigma kuadrat ini. Oke, lagi. Nah, sudah. Kemudian saya kurangi ini saya panjat. Nah, ini saya kurangi. Yang ini berarti sigma Y dulu berapa? Sigma Y kemudian dikuadratkan berarti yang ini. Ya, sudah. Kemudian kita tutup. Kita tutupnya 2 kali. Ya. Nah, tutupnya 2 kali karena satunya untuk menutup yang ini, satunya untuk akar. Ya, untuk akarnya kan harus dibuat kurung, kemudian topi, kemudian 0,5. Ini. Nah, sudah. Ini memang kelihatannya ribet ya. Dibandingkan dengan yang pertama itu enak. Pakai standar deviasi lebih sederhana. Ya, saya anggap sudah cukup ya. Mudah-mudahan tidak salah. Saya klik aja. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya 0,310,349. Kalau dikecilkan di apa? Nah, gini ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil kita yang sebelumnya, ini tapi antum hilang ini ya. Antum hilang nih. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya, kita bisa melihat mungkin dari pekerjaan yang hari Rabu. Nah, ini mungkin ya. Rabu itu kita punya ini rumus ini sama ya. Dia pakai rumus ini, hasilnya ini ya. Hasilnya sama ini. 310350. Kalau yang punya antum tadi di sini Selasa ini 310 sama ya di bawa ke sini. Oh, sama ya. Jadi dari 3 rumus ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Jadi rumus ini yang telah kita cobakan itu ya ternyata tidak ada perbedaan. Jadi terserah antum pakai yang mana. Cuma di sini yang pertama yang perlu kita pelajari adalah cara mengoperasikannya ya, mengoperasikan rumus ini diapakan gitu ya. Ini berarti dikali ya, n dikali sigma xy. Bagi ada mahasiswa yang paham, ini artinya dikali. Xy itu artinya dikali, ini ya, dikali ya. Kemudian kalau sigma x dulu harusnya ya. Kemudian sigma x berarti ini, x itu ini. Kemudian ada kata-kata sigma x kemudian dikuadratkan ini. Ya, sigma x dulu ini sigma x-nya kemudian dikuadratkan jadinya ini ya. Jadi kalau ini misalkan saya beri warna ya dengan ini sigma x kuadratnya, kalau sigma y-nya kuadratnya adalah mungkin dikasih ya, sigma beda gini. Nah, dengan ini. Itu sigma y kuadratnya. Ya, gitu ya. Jadi ini x-nya, ini y-nya, ini x kuadratnya, ini y kuadratnya. Nah, itu ya Mas. Jadi ini sudah kita dapatkan hasil, ternyata tidak ada bedanya dengan menghitung dengan rumus-rumus yang sebelumnya, yang ini ya. Rumus pertama, kedua ya. Ini halaman 196, ini halaman berapa nih? 200 berapa nih? Saya lupa ini ya. Yang ini tadi halaman 206 ya. Ini tadi halaman 206 atau 209 ini tadi. Yang terakhir nih kita nih ya. Halaman 206. Nah, saya fotokan tadi ada yang keliru ya. Nah, sudah mahasiswa silakan nanti dibaca kembali. Kita akan masuk sekarang ke jenis korelasi yang berbeda ya. Ada beberapa nanti kita akan pelajari beberapa korelasi. Sekarang kita mau masuk ke korelasi yang namanya rank order ya. Atau apa namanya itu tata jenjang kalau bahasa Indonesia. Karena ada namanya teknik itu kan macam-macam ya. Orang matematis itu kan dia punya beberapa cara dan ternyata tidak memberikan perbedaan hasil akhirnya ya. Jadi kita mau coba untuk mempelajari untuk yang teknik berikutnya, yaitu rank order. Kita ambil dari Naku ya. Kenapa punya antum kemarin kok terjadi trouble saya nggak ngerti ya. Ini rumusnya
Kita copy dulu ya biar di paste. Kemudian sebentar, ini kalau bisa disimpan coba, benar-benar bisa ini. Oh, ini bisa disimpan. Kemarin nggak mau disimpan. Bisa sekarang. Ini D-nya. Ini untuk rumus ini antum bisa ambil ya, di copy nanti disimpan untuk kalau nanti kita mantun skripsi itu bisa dipakai ya, digunakan, tidak usah mau mengetik lagi, bisa di copy karena memang ini bisa dirubah-rubah fontnya ya, besar kecilnya maupun jenis hurufnya bisa dirubah-rubah. Antum bisa sesuai dengan nanti yang mau dipakai ya. Ini ya, ini dulu. Kita mau ininya ya, yang rankingnya nanti aja. Ya, kita di sini mau mencoba untuk ini dulu. Kita misalkan punya data ini ya. Datanya adalah ini. Ya, coba kita fotokan ya, kita fotokan. Halamannya berapa itu kemarin halamannya? Ya, sudah saya fotokan. Halamannya adalah serat 232. Halamannya 232. Halaman 232. Nah, ini mahasiswa. Halamannya 232. Nanti Anda bisa cek kalau ada buku ya. Penjelasannya ada ya di gambar itu. Angka 1 dan angka 6 ini tetap ya, tidak berubah. D itu adalah selisih ya, selisih dari ranking. Ranking itu apa? Ranking ini datanya di ranking dulu ya. Ini ada dua data. Apa ini pertama, data apa ini? Misalkan variabel bebas ya. Kemudian ini adalah variabel terikat. Kemudian kita buat rankingnya. Nah, ini kemarin saya kesulitan membuat ranking. Saya belum lupa soalnya ya, coba ya. Nanti saya coba lagi bisa enggak. Nanti mungkin ada yang ingat bisa membantu saya. Kita pernah mencoba untuk membuat apa itu? Nah, ini R ya. Ini R1. R1 dari sini ranking ini setelah data pertama dirankingkan taruh sini. Yang ini R2. Jadi data kedua setelah di ranking ya, data kedua ini setelah ranking taruh sini. Cuman saya lupa ini, saya coba ini ya. Oh, ada ini diminuskan, sudah sekalian aja minuskan. Ini diminuskan R1 minus R2. Ini ya, mahasiswa. Nah, ada. Ini kita mau ranking ini, ya mau di ranking dari urutan terbesar ke kecil. Ini misalkan ya, yang terbesar berapa ini datanya? Ada 44, ada 41, ada 43, mana yang paling gede? Ini ya, 44 ya. Ranking pertama, yang untuk data pertama. Data kedua paling besar mana ini? 64 ini ya, di sini R1-nya. Nah, coba ya, coba kita cari ya di sini. Saya mau tulis R, one rank ya, rank ini ya, eh, rank ini ya, saya lupa ini. Rank, kemudian kurung itu gimana?
Ada nggak? Oh ini ada number, kemudian referensi. Oh number ini nih, coba ini ya, saya blok ini ya, saya ceblok ini. Nah ya sudah. Kemudian koma, ada komanya mas ya. Koma, referensi, order itu kalau 0 itu dari besar ke kecil, 1 dari kecil ke besar. Referensi itu apa ya? Coba sih ordernya dulu, coba ordernya berarti 1 coba. Mau enggak ini? Oh enggak, coba saya lupa. Rank, number, reference. Nah, lupa ini. Udah, saya coba cari di internet ya. Apa nanti aja lah dipelajari nanti ya. Silahkan dicari. Ini ada nih. Cuman saya lupa nih cara menggunakannya. Ref. Oh, begini ya. Saya lupa. Nanti di internet misalnya banyak ini. Diangkat aja nggak pakai. Nggak usah dulu. Karena datanya tidak banyak ya, datanya sedikit, insya Allah kita bisa manual saja dulu. Ya, ini berarti ranking 1. Ya, tulis saja ya. 1. Ini kemudian di bawahnya ini ada ini. Ya, berarti ranking 2. Ya, kemudian di bawahnya 43 tambah 2 berarti ranking 3. Kemudian setelah 42, 41 berarti ini keempat. Ini ya, keempat. Kemudian 41, 40 ini berarti kelima. Kemudian 40 di bawahnya 40 ada 39 berarti ini ke-6. Kemudian 39 di bawah 39 ada 38 ini berarti ke-7. Kemudian 37 berarti ini ke-8. Kemudian di bawahnya 37 ada 36, ini ke-9. Terakhir ini ya, ini 10. Nah, ini manualnya seperti itu mahasiswa ya. Cara manualnya seperti itu. Tapi ada cara cepat dari itu, ya teman saya lupa. Oke, ini sekarang kita yang ke R2 ini. Yang pertama mana yang paling banyak? Ini ya. Ini 61 ini. 65 berarti di sini 1. Ya, berarti di sini 1. Setelah 65 ada 64, berarti di sini 2. Kemudian 63, berarti 3 di sini. Kemudian habis 63 di bawahnya 63 adalah berapa ini? 59 ya? 60. 60, Pak. 60 ya. Ini 4. 60 kemudian ini ya, 59 ini ke 5. Kemudian 59 52 ya. 55 ya. 6 55 52 ke 7 50 ke 8 47 ke 9 ini yang 45 ke 10. Nah ini benar. Nah ini manual biasa. Nanti kalau nanti kita cari di ranking ada. Oh sih coba. Oh, ya, saya coba ya. Apa saya coba bisa enggak di sini. Saya coba di sini coba. Nah, insert apa gini atau ini? Apa ini? Yang ini. Bisa ya. Nanti aja ya. Udah ini dulu, udah. Kemudian kita R1 dikurangi R2. Ini dikurangi ini ya. Yang ini. R1 kurang 2 itu sama dengan dulu. Kliknya di sini. Ya, dikurangi ini. Nah, gitu aja ya. Ranking 1 kolom rank pertama dikurangi kolom yang berikutnya. Kolom kedua. Oke. Nah, ini hasilnya Mas. Sudah. Ini juga dikurangkan ya. 4 kurangi 10, 7 kurangi 4 dan seterusnya. Maka kita cukup memberikan ini kursornya atau di bawah, kanan bawah muncul tanda tambah. Kemudian kita tarik, ini hasilnya. Sudah.
ya. Sudah ya. Kemudian ini namanya D. Namanya D ya. D itu adalah R1 dikurangi ada. Kemudian D-nya kita kuadratkan. D-nya kita kuadratkan. Oh, ini kurang ya, kurang lagi ya. Berarti kalau gitu kita langsung katakan D aja. D kuadrat superscript ya, maksud D kuadrat ditengahkan. Nah, ini aja ya, ini kuadratkan berarti sama dengan ya 5 diklik, dikasih copy, pangkat 2 karena kuadrat. Ya, terus ya, 5 dibawa ke bawah. Nah, itu hasilnya. Ini ya. Ini kalau di buku, ini variabel bebasnya itu adalah, kalau nggak salah ya, keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, bukan pembelajaran ya, bukan bukan kegiatan pengajian ya, bukan kegiatan akademis, tapi kegiatan ekstra yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa, misalkan seperti organisasi ya, olahraga, atau mungkin ikut apa, kalau di zaman saya dulu kuliah itu ada pencinta alam ya, naik-naik gunung gitu ya, tapi saya tidak ikut ya, cuman ada ya, kemudian macam-macam. Itu yang dimaksud. Jadi bukan ekskul yang mendukung akademis, tapi ekskul yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Ya, ini kalau di buku kayaknya gitu. Yang variabel X-nya, variabel Y-nya, variabel kedua itu adalah prestasi. Nah, jadi kita coba ya. Jadi perkiraannya nanti adalah pasti dia hasilnya namanya kegiatan ekskul itu membutuhkan waktu, menyita tenaga, ya, maka akan memperburuk prestasinya. Jadi dia semakin aktif, maka semakin buruk prestasinya. Kalau dia nggak ikut ekskul, maka dia banyak waktu untuk belajar, ya, fokus untuk menambah perhatiannya ya pada akademisnya, bisa murojaah, ya, belajar berkelompok, menambah di perpus ya, menambah waktu, jadi dia semakin leluasa untuk belajar ya, kalau tidak banyak mengikuti kegiatan ekskul. Seperti itu ceritanya ya. Sudah, kita sekarang masukkan ke rumusnya ini. Bisa pindah aja ya ke atas dikit atau ke atasnya gitu ya. Ini di atas sedikit ya. Tidak ganggu. Sekarang kita masukkan ke sini. Kita mau masukkan angka yang sudah dapat tadi ini ke rumus ini tadi ya. Ini sigma D, ini D kuadrat ya, sigmanya berarti di sini belum kita cari. Pakai ini ya, formula auto sum. Dilihat, dicek di sini ya, dicek di sini, yaitu di sini 184 sampai 192. N ya, ini N 184, ini 192, betul ya, sudah betul ini 193 ya, 193 betul. Diklik saja, ini hasilnya. Ini adalah sigmanya, sigma D kuadrat. N-nya adalah 10. Kalau N kuadrat berarti 10 kali 10 100. 100 dikurangi 1, 99 ya. Coba kita cari di sini. Sama dengan 1. 1 ini 1 dikurang. Nah, dikurang, maka ini kita buat kurung dulu. Kurung. Kurung bisa mungkin. Kayaknya bisa ya. Jadi langsung 6 bintang. 6 bintang. Ini D kuadratnya, ini sigmanya ya, dikliknya. Terus dibagi di sini. Ini 10 ya, ini 100 dikurangi 1. Jadi 99. 99 kali 10 berarti 990 ya. Kalau kita mau buat cepat saja ya. Gitu. Sudah selesai. Selesai, terus kemudian kita hasilnya adalah minus. Ya, ini kalau di dalam penelitian korelasi, tolong ya antum perhatikan. Di dalam penelitian korelasi, ini berarti angka minus itu punya makna.
Tapi kalau nanti kita membahas yang jenis komparasi, maknanya minus tidak ada. Ya, minus tidak dipermasalahkan. Jadi minus tidak memberikan makna apapun. Hanya yang dilihat angkanya. Di komparasi. Kalau di korelasi, minus itu ada punya makna, yaitu maknanya adalah perbandingan terbalik. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan yang berbanding lurus, artinya ketika variabel X-nya semakin meningkat, maka variabel Y-nya juga semakin meningkat. Ya, jadi ketika variabel bebasnya, ya, kegiatan belajarnya, motivasinya, ya, kemandiriannya dia semakin bagus, maka prestasinya juga semakin bagus. Itu kalau dikatakan sebagai berbanding lurus. Ya, kalau yang ini tadi di dalam korelasi itu nilainya positif. Ya, kalau ini nilainya negatif, maka dia dikatakan bukan berbanding lurus, tapi berbanding terbalik. Yaitu di mana ketika variabel X-nya semakin besar, ya, semakin banyak dia kegiatan olahraga, justru semakin memperburuk hasil belajarnya, ya, prestasi semakin buruk. Jadi kebalikannya, ya. Jadi kalau mungkin bisa dikatakan di sini adalah hasilnya berbanding terbalik, ya, terbalik. Jadi di sini berbanding, ya, berbanding terbalik karena ada minus, ya. Jadi supaya kita mau menyimpulkannya tidak salah. Jadi di sini kesimpulannya adalah ada korelasi, ya, secara signifikan ada korelasi antara variabel X dan variabel Y, tetapi korelasinya adalah berbanding terbalik. Nah, gitu ya. Oh, ditambahin, coba saya tambahin. Ya, tidak salah paham. Korelasi. Nah, ini. Korelasi berbanding terbalik. Ya, karena ada minusnya. Ini ya, jadi ini salah satu contoh untuk apa itu? Korelasi. Nanti ada lagi ya, nanti ada kita ke depan, insya Allah ada lagi, yaitu nanti jenis korelasi yang lain, yaitu poin beserial. Ya, nanti insya Allah kita belajar pertemuan ke depan. Ya. Ada poin beserial. Ini ya mahasiswa ya. Silakan yang mau bertanya, mungkin berkaitan dengan rumusnya atau gimana. Ya. Afan Pak, tadi yang N-nya tuh apa yang 100 tadi? N ini adalah ini. Kalau N dikuadratkan berarti, oh iya ya, saya tulis ya di sini ya. Saya tulis saja dulu, sebentar. Kok nggak saya tulis, jadi ini harus. Oke, di sini bisa nggak ini dipindah ya? Sebentar, kita pindah dulu. Saya pindahnya bisa enggak? Oh bisa. Ini bisa enggak dipindah? Oh bisa ya. N saya tulis ini ya. N besar aja. Oke, N sama dengan 10. Ini ya. Nah, kalau N kuadrat gitu ya. Kalau N kuadrat tak kuadratkan. Jadi biar enggak salah paham ya. Nah, gini. Maka sama dengan tuh kok ke atas ya. Apa harus saya kembalikan lagi coba? Kan sudah saya kembalikan lagi di sini. Oh, enggak mau, ini harus hilangkan ya, harus hilangkan lagi. Sama dengan berarti 100. Nah, gini. Dah. Ya. Ini row-nya, ini row ini saya harusnya nulis tulis ini. Coba cari ya. Saya cari di insert mungkin ada nih. Di insert cari row. Di sini row kelihatan maksudnya. Nggak kelihatan di sini. Di tempat lain mungkin row. Nah, ini mirip ini ya, tapi nggak ada titiknya, pakai titik ini. Enggak, di sini enggak ada. Mana yang
pas itu ya. Alfa, nggak ketemu Mas ya. R, apa ya? R. Nggak kelihatan. Mm-mm. Ada sebenarnya, cuma kita nggak temukan aja ya. Insya Allah ada, cuma kita belum lihat. Ini, ada nggak ini? Oh, nggak ada. R, theta. Ini nih, dapat sudah. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke, terus. Nah, ini. Ini kalau gitu saya tengahkan. Tengahkan. Nah, tengahkan. Default. Nah, dibesarkan aja biar. Nah, ini hasilnya ya. Row-nya sama dengan 0, ini maknanya ini tadi. Maknanya adalah dia korelasinya berbanding terbalik. Nah, ini biar paham. Ini N-nya tadi ya adalah ini ya, number of cases ya. N ini ya, tak tulis N aja di sini. N number of cases. Nama jumlah dari peserta yang diuji, ini peserta yang diuji ini ya, si A, si B, si C ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Mahasiswa ini saya minta tolong ya diulang lagi yang sudah-sudah itu, mana yang nggak paham. Untuk UTS-nya saya mungkin tidak sampai sini ya. Kita mungkin UTS-nya itu hanya di means, median, modus ya, baik data tunggal maupun data kelompok, kemudian standar deviasi ya, kemudian standar deviasi. UTS-nya boleh menggunakan alat apapun ya. Di perguruan tinggi manapun juga boleh ya, boleh menggunakan alat apapun, boleh membuka buku ya, karena memang ini kita tidak diharuskan hafal ya, karena nanti kalau mau skripsi juga kita boleh membuka ya, melihat referensi-referensi pengerjaan-pengerjaan operasional statistik yang dari tempat lain mungkin ya, tidak hanya dari saya ya, dari YouTube atau dari internet, bebas-bebas ya, nggak masalah. Kemudian ini saya minta tolong ini ya, yaitu saya punya ini kuesioner, silakan diisi. Kemarin sudah saya pesankan, cuman saya belum menyampaikan ya. Ini nggak salah nih, kalau nggak salah tentang ini sebentar. Ini mungkin, ini. Saya punya ini motivasi kuliah online dan offline, silakan diisi. Saya mau buat penelitian ya. Kemudian isinya bisa dengan ini. Saya mungkin bisa punya ini, ada disalin aja, di foto boleh ya, di foto boleh. Tabelnya mana tabelnya ini. Mau pakai tabel ini boleh ya, angket motivasi kuliah online offline, yang mantum siapa ya, name, semester gitu. Ini apa, tidak diisi nggak apa-apa ya, nama sepenting nama. Ini kemudian ini ada untuk online sendiri. Online ini jumlahnya masing-masing kuesioner ada 30 pertanyaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, untuk yang online 30 ya, sebanyak 30, ini 30. Yang offline juga 30. Nah, 30, ini yang offline juga 30 ya. Jadi untuk menjawabnya tidak usah melihat temannya, karena ini tidak ada jawaban yang salah ya. Jawaban ini jawaban pendapat ya, pendapat antum, jadi tidak ada yang salah. Jadi untuk menjawabnya tidak usah melihat teman ya. Jadi silakan diisi ya. Jazakallahu khair atas kesediaannya. Setelah itu silakan nanti kalau mengumpulkan, jadi kalau mau mengumpulkan hanya mengumpulkan ini aja ya, hanya ini aja. Nah, ininya jadi dikumpulkan. Antum mau nulis skornya langsung, kalau di skornya ada seperti ini ya.
Ini skornya ya. Kalau SS itu berarti di sini adalah sangat setuju. Oh iya nih saya skornya enggak usah ya. Antum antum tulis saja SS gitu aja. SS S atau R gitu ya. Ini sebenarnya R itu enggak boleh ya sebenarnya. Harusnya itu enggak boleh. Harusnya tidak pendapat gitu aja. R itu enggak perlu sebenarnya. Atau abstain ya harusnya ini. Saya kurang kurang teliti ini. Jadi kalau tidak berpendapat atau abstain ya tulis R aja nggak apa ya. R nanti di sini tulis R. Kalau tidak setuju TS, kalau sangat setuju STS. Jadi mungkin di sini tentu saja ya SS online SS nomor 1, nomor 2 mungkin TS tidak setuju, nomor 3 mungkin ragu-ragu tulis saja R gitu. Nanti biar saya yang mengisi memaknai sendiri ya, ada angkanya. Di apa? Di penelitian nanti diangkakan ya, diangkakan di sini. 5, ini di sini 4, bawahnya 3, 2, 1 gitu ya. Skornya. Ya, ini nanti masuk ke instrumen penelitian. Jadi nanti kalau sudah akhir semester ya setelah UTS, biasanya nanti akan saya berikan tugas untuk seperti ini ya, membuat kuesioner. Afwan ya, minta di respon ya, silakan dijawab, silakan dikerjakan. Ya, ini silakan yang mau bertanya untuk ini ya. Ini salah satu jenis korelasi yaitu tata jenjang atau rank order. Kemudian untuk insya Allah minggu depan kita membahas untuk poin beserial. UTS-nya kapan ya? Minggu depan sudah UTS ya? Saya ada catatan, saya lupa. Tanggal 20 berapa gitu. Nah, Ustaz nih. Minggu depan sudah UTS. Iya ya, sekarang tinggal 14. Iya betul mungkin. Tidak apa-apa, insya Allah saya buatkan ya. Jadi UTS-nya silakan antum apa tadi itu? Gunakan alat laptop boleh ya. Di hasilnya dituliskan di syakatnya ya, dikirimkan angkanya dituliskan di syakatnya. Kemudian kalau mau kirim foto boleh, tapi kalau kirim foto jawaban berarti japri ya, japri ke ana ya, di WA saja. Di WA kasih nama ya, kasih nama siapa, fotonya ya, terus ini mengerjakan soal nomor berapa. Jadi saya bisa mempertimbangkan ada apa? Ada identitasnya. Jadi kalau tidak ada identitasnya saya bingung, ini dia siapa gitu ya. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Pelajari juga ini jenis-jenis data. Kemarin kita sudah bahas masalah data. Kalau mau pakai bukunya Ana Sudiono itu ada, ya ada jenis-jenis data. Ini coba saya hilangkan ya, screen-nya. Ya kalau di internet di Google ya macam-macam juga banyak, ada data primer, data sekunder ya, ada nanti kalau di Ana Sudiono itu ada 3 ya, nominal, ordinal, interval. Kalau di tempat lain ada 4 ditambah dengan rasio ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Pengertiannya apa ya, pengertiannya apa dan berikan contohnya. Nah itu ya, jadi nanti itulah yang akan kita gunakan ketika kita mengambil data penelitian, misalnya seperti itu. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin menanyakan tentang perkuliahan-perkuliahan yang sebelumnya. Bukunya kalau ada ya silakan dipelajari. Ana Sudiono itu. Tapi tidak semuanya kita pelajari karena kita butuh waktu yang panjang kalau semuanya. Jadi saya hanya mengambil yang insya Allah efektif, efisien, kemudian bisa kita gunakan untuk mengerjakan untuk tugas akhir, insya Allah.
Kalau sudah, nanti saya berikan tugas ya. Tugas silakan nanti diisi. Apa itu? Kerjakan sambil saya ingin juga melihat apakah antum sudah mampu untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Berikan tugas. Di samping itu juga manfaatnya adalah untuk melatih antum ketika nanti UTS ya. Di UTS. Jadi insya Allah nanti saya kirimkan tugasnya, silahkan dikerjakan. Supaya nanti ketika UTS antum tahu apa yang menjadi kebutuhan kita ya ketika mengerjakan ini. Oh ternyata saya butuh ini gitu. Kemudian, oh iya saya lupa ya. Sebentar. Saya akan share screen lagi. Saya ketinggalan ini. Ada yang lupa yaitu tentang degrees of freedom ya. Saya juga menanyakan nanti degrees of freedom saya tanyakan. Nah, untuk ini yang kemarin tuh kan degrees of freedom-nya kalau ini itu adalah degrees of freedom-nya kalau yang korelasi produk momen itu DF-nya itu adalah N-2 ya. N-2 kalau ini ya. Tapi kalau yang ini degrees of freedom-nya ini adalah sama dengan N-nya. Ya, beda ya, beda. Nanti untuk komparasi degrees of freedom juga beda-beda ya. Komparasi itu ada komparasi yang berhubungan dan tidak berhubungan, mereka memiliki degrees of freedom beda. Ini degrees of freedom sama dengan N. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan dengan nilai di tabel ya, di tabel R, ini tabel R-nya ini ada tabel R ini. Oh bukan. Bentar, tabel R-nya mana? Oh nggak ada ya. Coba saya ambil di tempat lain. Saya tampilkan di tempat lain tabel R-nya. Nah itu nanti dari situ kita bisa membandingkan apakah penelitian yang perhitungan yang telah kita selesaikan tadi itu menghasilkan apa ya, menghasilkan hasilnya apakah dia lebih besar dari apa itu kemarin tuh hipotesis ya, hipotesis. Kalau dia lebih besar daripada tabel maka hipotesisnya adalah yang diterima adalah hipotesis alternatif. Ini ya, ini sudah ada ini. Coba kita lihat ya. Ini degrees of freedom-nya ya. Ini untuk R korelasi produk momen. Tapi kalau ini degrees of freedom sama dengan N ya. Di sini N-nya 10, maka kita membandingkan angka ini tadi, ya kita bandingkan dengan DF yang ini 10. Nah, antum lihat di sini ya. DF 10 itu berapapun ya, mau yang terendah, tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ya, sampai 0,82 masih kalah dengan ini. Masih kalah dengan hasil hitung. Nah, jadi hasil hitungnya ini lebih besar ya, hasil hitungnya lebih besar daripada tabel. Maka kalau begitu, nah, secara signifikan maka hipotesis alternatif yang diterima. Berarti ada hubungan ya, ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mengikuti ekskul dengan prestasi belajar. Cuman nanti di situ penjelasannya korelasinya terbalik ya, atau berbanding terbalik. Nah, sudah selesai insya Allah. Jangan sampai lupa ya. Kemudian nanti akan saya tanyakan nanti di UTS ya, apa makna dari degrees of freedom? Apa maknanya? Fungsinya apa? Maknanya apa? Silakan antum cari-cari ya. Silakan dipersiapkan. Saya save dulu di Pak. Oke. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Kemudian silakan di murojaah. Ada kesalahan kata ana mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Wa iyyakum.